Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang gadis muda bernama Piedad Martinez de Alguela, dia lahir pada tahun 1953 di desa kecil di wilayah Murcia di negara Spanyol. Martinez memiliki dua saudara laki-laki yang lebih tua, dia bernama Antonio dan Manuel. Keluarga Martinez berasal dari keluarga yang sangat simpel di pedalaman dan ayahnya saat itu dia bekerja sebagai buruh tani. Penghasilannya hanya cukup untuk mereka bertahan hidup, sedang ibu Martinez, dia sebagai ibu rumah tangga. Di desa itu karena sudah tidak ada pekerjaan lagi, banyak warganya yang memutuskan untuk pindah ke kota agar mendapat peluang kerja. Antonia berharap dia juga bisa membawa anak-anaknya pindah ke kota agar mereka memiliki kehidupan yang lebih baik. Pada saat itu pemerintah sedang melakukan pembangunan kota di wilayah Murcia, yang dimana pemerintah juga membangun banyak apartemen kecil untuk warga sipil dengan harga sewa atau jual yang sangat murah. Di kota itu juga didirikan banyak pabrik baru dan para warga dari pedalaman menggunakan kesempatan tersebut untuk mengubah hidup mereka. Andres dan istrinya setuju untuk pindah ke kota dan setelah mereka pindah, Martinez terlihat sangat tidak bahagia karena menurutnya sebagian besar teman-temannya masih berada di kampung halaman. Seiring waktu berjalan, Martinez akhirnya bisa menyesuaikan diri hidup di kota dan selama beberapa tahun ke depan, Antonia melahirkan 7 orang anak lagi dan Andres kini mendapat gaji yang jauh lebih baik untuk keluarga besarnya. Martinez dan kedua saudara laki-lakinya, mereka mulai sekolah untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Antonio, anak pertama mereka, saat itu berusia 16 tahun dan setelah dia belajar, dia akan ikut bekerja dengan ayahnya untuk membantu keuangan keluarga. Manuel yang berusia 14 tahun, dia bekerja di sebuah pabrik metal, sedang Martinez yang berusia 12 tahun saat itu, dia masih senang bermain dengan teman-temannya. Namun karena di rumah dia memiliki banyak adik yang masih kecil, maka Martinez disuruh untuk membantu dan menjaga mereka. Martinez menurut ibunya dia sangat cekatan menjaga adik-adiknya, bahkan bukan hanya mengganti popok mereka, namun dia akan membantu menyuapi dan juga memandikan mereka. Saking banyaknya pekerjaan di rumah itu, Martinez sebagai anak perempuan yang paling tua, dia juga harus membantu ibunya memasak, membersihkan rumah, dan juga mencuci baju di rumah itu. Terkadang jika ada waktu luang, Martinez juga melakukan part-time job sebagai pemolis sepeda motor. Martinez mengajari kedua adiknya yang berusia 10 dan 8 tahun untuk mencari uang tambahan dengan membawa bagian-bagian dari sepeda motor yang akan mereka polis di rumah. Saat itu Antonia membuka usaha dengan berjualan makanan di luar rumah, maka dengan kesibukan setiap individu di rumah itu, tidak ada yang fokus mengurus anak-anak kecil di sana. Di tahun 1965, Antonia sedang hamil lagi 6 bulan, dan rumah itu yang sangat kecil, anak yang banyak, mereka juga membawa bagian-bagian sepeda motor pulang ke rumah untuk dipolis. Kini rumah itu menjadi sangat kotor dan juga tidak terurus. Pada tanggal 4 Desember di tahun 1965, keluarga Martinez mendapat musibah di mana tiba-tiba anak mereka yang bernama Maria Carmen yang masih berusia 9 bulan meninggal secara misteri. Dokter lokal mengatakan bahwa kemungkinan kematian bayi itu dikarenakan oleh meningitis. Di wilayah itu sejak 5 tahun, penyakit tersebut telah memakan banyak korban dan pada tanggal 9 Desember setelah 5 hari kematian bayi Maria Carmen, tiba-tiba anak laki-lakinya yang bernama Mariano yang berusia 2 tahun juga meninggal secara misteri. Dokter saat itu juga mendiagnosis anak tersebut meninggal karena meningitis, namun 4 hari setelah Mariano meninggal, anaknya yang berusia 4 tahun, yaitu Santa, juga meninggal secara misteri.
Kali ini dokter merasa curiga karena dalam jangka waktu selama 2 minggu, 3 orang anak di rumah itu meninggal secara berturut-turut. Tetangga di sekitar itu mulai mempertanyakan apa sebenarnya penyebab kematian mereka. Mereka sangat ketakutan jika kemungkinan anak-anak itu meninggal karena terkena virus tertentu hingga menular di dalam rumah tersebut. Semua tetangga menjauhi keluarga Martinez karena mereka merasa takut, dan karena hal itu, pihak pemerintah langsung membawa semua anggota keluarga Martinez ke sebuah rumah sakit untuk dilakukan tes. Pertama, dugaan kemungkinan kematian ketiga anak tersebut dikarenakan makanan yang tidak sehat. Namun setelah dilakukan tes, dokter mengatakan bahwa semua masih dalam keadaan normal. Karena tidak ditemukan virus atau semacamnya, pihak pemerintah mengumumkan bahwa keluarga Martinez tidak berbahaya, dan akhirnya mereka pun dipulangkan ke rumah. 2 minggu kemudian, pada tanggal 4 Januari di tahun 1966, anak Antonia yang berusia 5 tahun juga meninggal secara mendadak. Sekarang 4 orang anak di rumah itu telah meninggal, dan menurut Antonia, anaknya yang berusia 5 tahun itu meninggal setelah sehari mengalami demam. Namun di hari-hari sebelumnya, anak itu dalam keadaan sehat dan baik. Antonia juga mengatakan bahwa ketika anaknya yang meninggal itu juga mengalami hal yang sama. Setelah sehari mereka mengalami demam, anak-anak itu tidak bisa diselamatkan. Menurut dokter, anak-anak itu memiliki tanda biru di kulit mereka, juga demam hingga tidak sadarkan diri. Dokter di kota Mercia kini mengambil organ anak tersebut untuk dilakukan tes di sebuah laboratorium. Di sana mereka menyatakan bahwa organ itu dalam keadaan baik dan tidak ditemukan adanya virus yang berbahaya. Karena di sana tidak mendapat hasil yang memuaskan, akhirnya organ itu dikirim ke Institut Toksologi untuk dilakukan tes lagi. Pihak penyidik meminta untuk menggali kuburan ketiga anak yang sudah meninggal untuk dilakukan tes, dan setelah dilakukan tes, mereka mengatakan bahwa keempat anak itu telah meninggal karena racun. Pihak laboratorium mengatakan bahwa di dalam keempat tubuh anak tersebut terdapat racun DDT dan juga terdapat racun sianida. Untuk melengkapi penyelidikan, Universitas Kedokteran di kota Mercia juga melakukan tes di laboratorium mereka menggunakan babi dan seekor anjing, karena mereka ingin tahu seberapa besar racun yang dibutuhkan untuk membunuh seseorang. Apa mungkin mereka tidak sengaja telah memakan makanan yang ada kandungannya dengan racun tersebut, atau memang ada seseorang yang dengan sengaja memberikan racun tersebut kepada keempat korban? Pihak laboratorium mengatakan bahwa kandungan racun yang ada pada keempat tubuh korban sangat besar dan sangat tidak mungkin jika racun itu ada pada makanan biasa. Maka akhirnya file kematian mereka dikirim ke pihak kepolisian untuk mereka melakukan investigasi. Pihak penyidik menduga bahwa yang meracuni keempat anak itu adalah orang tua mereka, maka Andres dan Antonia langsung ditangkap oleh polisi. Pada saat itu Antonia sedang hamil 8 bulan, maka dia ditahan dan dimasukkan ke dalam sel tahanan khusus untuk orang-orang hamil. Andres yang saat itu dalam keadaan syok karena kehilangan keempat anaknya, dan juga saat itu Andres sudah didiagnosis mengalami stres, maka Andres akhirnya dikirim ke layanan psikiatris untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Selama Andres dan Antonia tidak ada di rumah itu, anak-anak mereka dibawa ke rumah sakit untuk dirawat dan juga di bawah pengawasan polisi. Karena mendengar berita dan merasa kasihan dengan anak-anak itu, seorang pendeta dari sebuah gereja akhirnya mendatangi mereka dan mengajak ngobrol mereka di ruang pasien. Karena kasus kematian anak-anak di keluarga Martinez del Aguela hingga diangkat oleh majalah nasional, akhirnya banyak jurnalis lain yang mendatangi anak-anak itu di rumah sakit untuk mencari informasi dari mereka apa yang sebenarnya terjadi. Seorang anak laki-laki yang berusia 6 tahun, dia bernama Manolo, mengatakan bahwa dia adalah target berikutnya yang akan meninggal dan anak itu sangat ketakutan.
Berbeda dengan Martinez yang ada di sebelah anak itu, dia terlihat sangat tenang dan juga murah senyum kepada jurnalis hari itu. Karena ekspresi wajah Martinez hari itu, jurnalis mulai curiga dan akhirnya dia melaporkan ke polisi karena menurutnya kemungkinan Martinez lah yang melakukan pembunuhan kepada keempat adiknya. Menurut cerita Martinez pada jurnalis hari itu, jika pada siang hari, kedua orang tuanya semua pada bekerja dan dialah yang ditugaskan untuk menjaga anak-anak tersebut. Setelah mendapat informasi itu, pihak kepolisian akan melakukan tes kepada Martinez dan keesokan harinya, seorang polisi mendatangi Martinez dan mengajaknya jalan-jalan ke sebuah bar dan di sana mereka sambil bercanda. Di tengah obrolan mereka, polisi itu memesan segelas susu untuk Martinez dan setelah susu itu sampai di atas meja, polisi itu menuangkan bubuk putih ke dalamnya. Dia mengaduk segelas susu itu lalu menyuruh Martinez untuk mencicipinya. Martinez dengan sangat lugu dan polos mengatakan bahwa dia tidak akan minum susu itu karena dia tahu apa yang akan terjadi setelah dia meminumnya. Martinez dengan sendirinya mengatakan bahwa dia telah melakukan itu kepada keempat adiknya dan dia tahu apa yang akan terjadi kepada mereka. Martinez mengatakan bahwa dia melakukan semua itu untuk balas dendam kepada ibunya karena menurut Martinez, ibunya hanya mementingkan pekerjaannya sendiri dan tidak berhenti melahirkan anak di rumah itu. Sedang Martinez, dia harus bekerja dan juga menjaga anak-anak tersebut dan dia tidak bisa bermain lagi dengan teman-temannya. Maka dia pikir jika anak-anak kecil di rumah itu sudah meninggal semua, maka beban yang dia tanggung akan berkurang dan dia bisa bermain menikmati masa remajanya seperti anak-anak pada normalnya. Menurut Martinez, dia mencampurkan 2 tablet pembersih metal yang dia gunakan untuk membersihkan sepeda motor, dia campurkan dengan sedikit racun tikus. Menurut pengakuan Martinez, setelah dia mencampurkan 2 bahan tersebut, Martinez menuangkan ke dalam botol susu mereka. Dan menurut penyidik, kombinasi 2 bahan tersebut sangat cepat membunuh manusia. Bahkan setelah manusia mengkonsumsi racun tersebut, mereka hanya membutuhkan waktu selama 1,5 jam. Martinez dikirim ke klinik psikiatris dan di sana dia memberikan 5 versi yang berbeda, yang dimana kelima versi tersebut intinya Martinez menyalahkan ibu kandungnya atas apa yang terjadi kepada keempat adiknya. Menurut dokter, Martinez sangat tenang dan menjelaskan secara detail apa maksud dan tujuannya melakukan itu. Dan menurut dokter, anak itu sangat manis dan juga pintar. Kurang yakin dengan pengakuan anak itu, ibunya dipanggil untuk ngobrol dengan anaknya untuk menanyakan apa yang dia rasakan dan apa yang telah dia lakukan kepada keempat adiknya. Di ruang klinik, Martinez mengatakan kepada ibunya bahwa dia merasa sangat capek mengurus adik-adiknya tersebut dan dia tahu jika dia adalah anak perempuan tertua dan dia harus membantu ibu dan juga mengurus mereka. Martinez juga sangat yakin bahwa dia tidak punya kesempatan untuk keluar, apalagi bekerja di tempat lain seperti kakaknya karena keadaan di rumah itu. Maka dia memilih untuk menyingkirkan apa yang dia pikir dan dia anggap telah menghalangi langkah hidupnya. Martinez juga mengatakan kepada ibunya bahwa dia sangat rindu untuk bermain dengan teman-temannya. Menurut salah satu jurnalis di majalah, dia menggambarkan Martinez sebagai anak yang aneh, ironis dan juga sangat licik. Jurnalis itu juga percaya bahwa Martinez adalah satu-satunya pelaku yang melakukan pembunuhan kepada keempat korban. Namun karena Martinez masih anak di bawah umur saat itu, dia tidak mungkin dimasukkan ke penjara, maka pemerintah memasukkan Martinez ke sebuah biara, namun dalam pengawasan pihak kepolisian. Di sana Martinez diberi skill baru untuk merajut dan menurut orang-orang yang ada di biara, Martinez adalah anak yang sangat sopan dan baik kepada orang lain. Selama Martinez hidup di biara, keluarganya di rumah sangat menderita karena setelah itu Antonio dan Manuel juga ditangkap oleh polisi karena mereka tertangkap mencuri sepeda motor. Setelah mereka keluar dari penjara, Antonio beberapa tahun kemudian dia tertangkap lagi dan kini dia dinyatakan bersalah atas pelaku pembunuhan kepada sopir taksi.
Dari dakwaan tersebut, Antonio dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Selama Antonio di dalam penjara, sekali lagi namanya muncul di koran, yang dimana Antonio di tahun 1978 berusaha melarikan diri dari penjara bersama dengan 15 napi lainnya. Setelah sekian lama, nama keluarga itu pun muncul kembali ke publik, dan kini keluarga itu diusir dari komplek di mana mereka tinggal karena warga di sana tidak menerima keluarga Andres yang penuh dengan masalah kriminal. Tidak sampai di situ saja, Andres juga dipecat dari tempat kerjanya dan kini Andres menjadi pemulung di jalan. Suatu hari Andres mengalami kecelakaan hingga dia harus kehilangan kedua matanya dan kini dia sepenuhnya buta. Keluarga itu terpuruk dalam kemiskinan hingga akhirnya Andres meninggal dunia dan menurut informasi, Martinez setelah keluar dari biara itu, dia menjadi wanita yang sangat religius, namun ada yang mengatakan bahwa dia hidup di jalanan dengan identitas yang berbeda. Tidak ada informasi hingga hari ini di mana keberadaan Martinez dan apa yang terjadi kepada keluarganya setelah ditinggalkan oleh Andres. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.